Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini dengan majlis ta'lim, melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yang mana dalam cetakan terjemahan ini kita sampai kepada pembahasan tentang sabda Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta innasi fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Halaman 19. Kalau cetakannya sama. Kita sampai kepada doa tadi, memohon kepada Allah agar diberi taufik melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin. Dan andaikan Allah ingin mencabut nyawa kita, atau kita berada di satu masa yang penuh fitnah, maka kita mohon kepada Allah agar dimatikan tidak dalam golongan orang-orang yang mendapatkan fitnah itu. Abu Umar Ibnu Abdil Bar menyebutkan di dalam kitab At-Tamhid. Ibnu Abdil Bar ini ulama besar mazhabnya Malikiyah. Punya kitab namanya At-Tamhid dan Al-Istidkar dari hadis Zadan bin Umar. Dari Alim Al-Kindi, ia berkata, aku duduk bersama Abis Al-Ghifari di atas tikar. Lalu ia melihat manusia yang terkena penyakit ta'un. Kalau di sini diartikan kusta. Tapi ta'un itu penyakit yang dikatakan keberadaannya itu sebagai belah. Ta'un. Kalau COVID itu bukan ta'un. Yang pernah saya ketahui cirinya ta'un itu, nggak tahu karena di sini mungkin ada yang tahu medis. Kalau dalam kitab itu disebutkan ciri ta'un itu muntah. Kemudian kukunya berubah hitam, agak kehitaman, seperti orang terkena racun.
Dan taun itu dalam satu riwayat penyakit yang ada di zaman sahabat. Tapi kalau di zaman Nabi tidak ada. Di zaman sahabat itu ada taun. Tidak ada gejala orang mati. Dia mengantar jenazah, memakamkan jenazah, pulang dia yang mati. Cirinya itu muntah, kemudian ada perubahan di kulit, itu taun. Nah, adanya taun itu sebagai bala. Yang mati karena taun dan dia mukmin, matinya mati syahid. Mati dalam kondisi mendapatkan penyakit taun ini, itu matinya mati syahid. Kalau dia orang beriman. Banyak kalau ada taun itu ada aturannya. Yang di dalam kena menular, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk ke dalam. Itu taun. Yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh ke dalam. Nah, dia melihat orang terkena penyakit taun. Maka ia berkata, wahai taun, ambillah diriku kepadamu. Artinya dia minta agar dia cepat mati. Nah, ini perkataan yang didasari keputusasaan. Orang itu putus asa di antara cirinya kalau dia tidak mampu melihat apa yang dia rasakan. Tidak mampu. Sehingga dengan ketidakmampuan ini, jalan yang dia tempuh kemudian memasrahkan diri dengan kematian. Maka kemudian Alim Al-Kindi ini mendengar apa yang disampaikan oleh orang tadi, berkata, mengapa engkau mengucapkan hal ini? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Fa innahu 'inda dzalika inqita'u 'amalihi. Kenapa kita tidak boleh berharap kematian? Karena ketika hal itu terjadi, kalau sudah mati, amal kita selesai. Maka saya sering menyampaikan, hidup ini walaupun tinggal nafas, itu berharga. Di mana nilainya? Amalan kita ini masih bisa ditambah terus. Nah, kalau tidak bisa bergerak, ya dengan zikir. Makanya kalau kita tidak bisa melakukan apapun, andaikan harus demikian nanti. Saya kan nggak tahu kita ini seperti apa mati mendadak, apa masih sakit dulu atau. Nah, kita tetap bersyukur dan mohon kepada Allah, tetap optimis. Nah, isilah keadaan itu dengan banyak berzikir. Karena zikir itu sebagai tambahan amal. Dan pemberat nanti. Dan amal itu menjadi teman kita. Kita mati, kalau amalnya baik, ya dia aman-aman saja, tenang-tenang saja di sana. Nah, kalau sudah meninggal, dia tidak bisa berharap kepada amalnya. Dia tidak bisa menambah lagi, sudah meninggal, selesai. Wala yuraddu fayasta'tiba, dan dia tidak akan dapat kembali ke dunia, enggak bisa. Orang mati itu ingin kembali, hanya ingin menambah amal. Nah, kalau ada orang hidup ingin cepat mati. Nah, kalau hidup malah nambah rusak, nah ini. Nah, ada orang hidup itu merasa bahwa dirinya tambah rusak. Nah, ini kalau memang demikian adanya, maka mohonlah kepada Allah agar kehidupannya membaik. Kalau merasa sakitnya itu sudah melewati batasan, mohonlah kepada Allah. Kalau memang hidup itu lebih baik, hidupkan. Kalau memang mati lebih baik, ya matikan. Tidak boleh minta mati. Makanya
Dikatakan oleh ulama, nikmat yang paling besar itu adalah nikmatul wujud. Nikmat paling besar itu nikmat kita hidup ini. Karena kalau nggak hidup, kita nggak bisa sholat. Kalau kita nggak hidup, ya kita nggak bisa melakukan aktivitas yang bisa memberikan manfaat masalah. Maka setiap hari kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Apal doa ini. Kadang sunnah tapi lah kecil, pendek tapi efeknya besar. Kalau kita bangun tidur benar-benar meresapi bahwa kita hidup lagi gitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Sadar ya Allah, tadi saya mati. Ini saya baru sadar setelah usia sudah mulai bertambah ini. Ini doa itu pendek tapi maknanya luas. Ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami. Mati saya dari jam berapa mati? Alhamdulillah hidup lagi. Nah, nikmatul wujud, nikmat kehidupan inilah yang harus kita syukuri. Kalau kita mensyukuri, insya Allah hari itu kita akan menjalaninya dengan baik, dengan selamat. Jadi terbiasa, biasa. Ini ada doa nggak warid dari Nabi, tapi ada doa warid dari Nabi. Salah satu yang waridnya ini doa tadi. Nabi kalau bangun tidur, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Ini doa. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, aku mati. Artinya aku akan mati. Nah, maka habis berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil mauti sittan." Bersegeralah menemui kematian orang yang termasuk dari 6 golongan ini. Ini harus dijelaskan. Kalau kita lihat maknanya, badiru cepat mati. Badiru itu bahasa Arab, kalian cepat mati. Nah, habis meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW, badiru bil mauti sittan. Tapi ini bukan memintanya. Artinya 6 orang ini, andaikan dia matinya cepat pun itu enggak masalah. Imrotus sufaha, yang pertama orang yang amat bodoh. Nah, imrotus sufaha. Di sini diartikan orang yang teramat bodoh. Nah, tapi jangan didoakan mati. Dia akan meninggal, itulah yang terbaik. Yang kedua, wa kathratus syarti. Ini maknanya sebenarnya bukan meminta kematian, sekali pun meminta kematian. Ini keadaannya, kematian bagi dirinya itu lebih ringan gitu loh. Kita hidupnya ini kan beberapa kondisi kan. Kita hidup di dunia ini kondisinya tidak sama. Ada yang aman, ada yang kurang aman, ada yang berat, ada yang ringan, beda-beda. Nah, orang yang begini ini, itu kematian itu lebih ringan, ini maknanya. Bukan diharapkan cepat mati, bukan. Yang kedua, wa kathratus syarti, orang yang banyak tanggungannya. Orang yang banyak tanggungannya. Ini belum selesai, ya hutang, ya bangkrut, ya ini, masih keluarga ini, anak banyak, kerjaan nggak ada, banyak tanggungannya. Itu kathratus syarat. Nah, bagi dia itu kematian itu lebih ringan. Wa bai'ul hukmi, para penjual hukum. Nah, ini para penjual hukum ini yang terjadi di akhir zaman banyak ini. Wastighfafan bid-dami, meremehkan urusan darah. Urusan darah ini berkaitan dengan kematian.
Orang mati itu dianggap biasa. Ada masalah bisa diselesaikan, enggak, habisi saja. Habisi saja. Orang begini hidup di dunia ini, kalau dibandingkan dengan kematiannya lebih baik mati, biar enggak nambah dosa. Tapi ya sekali lagi kita mohon supaya dapat taubat ya. Pokoknya se apa semarah apapun kita tetap meminta kepada Allah, mudah-mudahan orang ini diberi ampunan gitu. Walaupun musuh kita, mudah-mudahan Allah mengampuni, itu yang terbaik. Wa qati'atur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Itu ujian itu macam-macam. Ada orang diuji di hartanya, silaturahimnya jalan. Ada yang diuji selesai di harta, cukup dia, gak kurang, diuji di silaturahim. Ya orang-orang yang sama dekat gak mau. Ini selesai diuji di penyakit. Ini selesai di ujian kita itu masing-masing gak sama. Ada orang diuji di hartanya. Ya mungkin dia usaha bangkrut atau apa, bingung ya. Selesai dia, dapat solusi, diuji di keluarganya. Anaknya nuakal pol. Ya bilang kok nggak selesai ya. Bukan nggak selesai ya, itu memang terus silih berganti begitu. Maka kita ini ya jangan sampai dengan ujian-ujian itu menyerah. Kita sekarang diuji di mana? Ini selesai, ya mesti ada lagi nanti. Dan kita persiapkan, nggak tahu ujian apa lagi setelah ini. Kalau kita mau menyelesaikan, mengembalikan perkaranya kepada Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Itulah kehidupan yang begitu. Artinya jangan sampai karena ujian itu kita ingin cepat mati. Hargai setiap nafas ini, hargai. Wa nash'an yattakhiduna al-Qur'ana mazamira. Nash'an ini adalah orang. Artinya orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai lagu. Quran itu artinya apa? Kalau dia baca Quran, yang dipikir yang paling pertama itu lagunya. Alhamdulillah kadang-kadang selain lagu supaya orang dengarnya enak, jemaahnya biar enak. Ini kalau sudah banyak yang begini, yuqaddimuna ar-rajula liyughanniyahum bil Quran, mengedepankan beberapa orang untuk membacakan Al-Quran. Liyughanniyahum itu melakukan, taghanni itu melakukan Al-Quran. Ini yang terakhir ini garis bawahi. Wa in kana aqalluhum fikhan, meskipun orang itu paling sedikit pemahamannya terhadap agama. Bacaan Quran bagus itu sunnah. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Orang yang tidak membaca Quran dengan lagu yang sesuai, bukan lagu sinden, lagu apa enggak. Lagu yang membuat orang itu tetap ada di area kekhusyuan itu. Makanya saya sering menyampaikan, apakah orang yang melakukan Quran itu dengan lagu-lagu keroncong, lagu apa itu salah ya? Salah tidaknya terjadi di tiga perkara. Tajwidnya seperti apa, makhrajnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Karena kalau kita melihat orang-orang Sudan, Mali, mana lagi ya, golongan sana itu samping itu. Saya punya teman dulu, Timur Tengah dengan mereka, orang-orang Afrika itu. Lagunya ya memang agak beda dengan kita. Kalau di sini kayak keroncong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka dengan itu mendapatkan kehusyuan. Tapi kalau kita kan ketawa. Kita ketawa. Maka kita ketika membaca Al-Quran sesuaikan dengan adabnya. Adab membacanya. Kalau membaca Al-Quran yang seharusnya kita ingat Allah, khusyuk, nangis, terharu karena bacaannya,
malah ketawa, malah ngerasa lucu, malah hilang rasa haibah. Haibah itu rasa wibawa ya. Dari Quran itu hilang. Dan ini kan telah menyalahi dari sisi ini. Bukan dengan alasan kan tajwidnya masih ya masalah kita di kondisi seperti ini jangan baca seperti itu. Ya kalau ditanya salah tidaknya ya nggak bisa kita langsung menyalahkan. Nah, oh, Quran itu sudah ada pakemnya, tajwidnya benar, makhraj sifatnya benar, apa yang mau disalahkan? Yang mau disalahkan adalah kondisinya tidak tepat. Harusnya orang ingat Allah malah ingat hiburan. Nah ini yang nggak tepat. Sama dengan orang punya keterampilan membaca Quran dengan berbagai macam kiroat. Dibaca di satu tempat, benar bacaannya, benar, nggak ada yang salah, benar. Tapi tempat yang dimana dia membaca itu nggak pas gitu. Jangan dibaca. Ya saya membaca di sini Abu Amr. Baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini kan panjenengan kira-kira khusyuk apa enggak? Enggak anu, bingung gitu. Harusnya mendengar bacaan Quran itu khusyuk, adem, nyaman. Itu malah enggak khusyuk. Nah ini. Nah, di akhir zaman itu ada beberapa manusia yang diperhatikan adalah bacaannya saja. Nauzubillahi min dzalik. Sampai Nabi mengatakan membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokannya. Ini satu kebiasaan. Artinya bagus bacanya, bagus. Tapi enggak nyetrum, enggak masuk ke hatinya itu. Enggak muncul ke hatinya. Bukan didasari kekhusyukan, bukan didasari pemahaman terhadap bacaan. Tapi hanya didasari kepada mazamir. Mazamir itu adalah sesuatu yang didengar indah, itu namanya mazamir. Kalau didengar indah. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan bab diperbolehkan mengharap kematian. Tapi jangan didoakan mati. Orang-orang begini nih tidak perlu kita doakan mati, cepat mati. Yang selanjutnya bab ketiga mengingat kematian dan persiapan menghadapinya. Mengingat kematian dan persiapan menghadapinya. Boleh mengingat kematian, tapi tidak boleh berputus asa. Aksiru dzikra hadhimil laddat. Nabi SAW dari Abu Hurairah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Dalam riwayat Umar bin Khattab, qulna ya Rasulullah wa ma hadhil laddat. Apa pemutus kenikmatan itu? Qala Nabi SAW bersabda, al-maut, kematian. Al-maut, kematian. Pemutus kenikmatan itu kematian. Dikatakan perkataan yang amat singkat namun mengandung berbagai peringatan. Dan mengandung nasihat. Barang siapa yang mengingat kematian dengan sebenarnya, ini digaris bawahi, dengan sebenarnya, maka ia tidak akan merasakan kelezatan yang akan mendatanginya. Dengan mengingat kematian, dia akan menghalanginya dari berangan-angan. Jadi orang itu kalau ingat kematian harus ada keseimbangan. Kalau tadi malah nggak semangat itu nggak seimbang. Atau sebaliknya terlalu semangat. Harus ada keseimbangan. Apa makna keseimbangan itu? Kalau tatkala kita mengingat kematian itu dalam keadaan bahagia, pesta, bersenang-senang, ketika mengingat kematian dilem, ini semua akan berakhir. Dan banyak orang itu tanpa dia sadari, tiba-tiba sesak nafas mati di situ, nggak sedikit.
Nah, ketika mengingat demikian, itu akan menyeimbangkan dirinya. Seharusnya dia sudah harus mengikuti pesta itu dengan seluruh apa yang ada pada dirinya, memuaskan. Dia akan mikir, sehingga dia berpikir dan seimbang lagi gitu loh. Seimbang. Nah, kalau dia berada dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, jadi kalau dia dalam keadaan tidak baik-baik saja, ini selain dari buku ini, maka mengingat kematian itu menjadi obat. Kalau kita sedang susah, ingat mati, kira-kira tambah susah apa enggak? Tambah susah ya. Begini ini harus dipahami. Ini kan begini ya. Orang itu kan keadaannya hanya dua saja. Imma senang, imma sedang nggak senang, itu aja. Imma sedang mood atau sedang tidak mood. Gitu. Imma sedang apa? Tidak bahagia, bahagia gitu aja lah. Jadi orang itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mukmin orang beriman, kalau senang bersyukur pahala, kalau sedang tidak senang bersabar pahala begitu. Berarti kan keadaan kita tuh berdua, dua saja. Ya hati juga begitu. Pagi ini nggak tahu kita ini apa sedang senang, apa sedang nggak senang gitu. Hati kita. Dan itu terus berubah begitu. Badan kita juga begitu. Sekarang sedang lemes, capek, apa sedang semangat. Nah, nanti jangan kemudian kita mengiranya akan terus begini, enggak. Kadang-kadang itu datang pas lagi mau terawih gitu. Tadi di rumah semangat, nyampe masjid mau terawih, malas ngantuk. Itu keadaan kita yang begitu. Nah, dalam dua keadaan ini, senang ataupun tidak senang, kematian itu menjadi nasihat. Kalau kita dalam keadaan senang, itu menjadi penyeimbang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sehingga kesenangannya akan terbatas. Ketika dia bisa melakukan apapun, memuaskan nafsunya dengan apapun, dia mampu itu. Tapi ketika dia melihat bahwa kematian itu datang kapan saja, ya Allah, kalau saya dicabut dalam keadaan begini gimana? Dia akan tenang. Ini maknanya aksiru dzikra hadhihi min laddat. Kalau dia dalam keadaan susah, ini yang saya tadi belum saya lanjutkan. Kenapa kita harus mengingat kematian? Kita dalam keadaan susah. Kalau ingat kematian, tanpa susah apa tanpa tenang? Kalau dalam kitab ini, itu semakin tenang. Hati yang lalai sangat membutuhkan nasihat yang terus menerus dan kata-kata yang indah. Jika tidak, maka ingatlah sabda Rasulullah SAW, aksiru dzikra hadimil laddat. Nah, kalau kita sedang dalam keadaan susah, ketika mengingat kematian, yang harus kita dapatkan adalah bahwa kesusahan yang kita rasakan itu tidak seberapa dibandingkan dengan musibah sakaratul maut. Ini harus dihadirkan. Kalau kita susah, kita bingung, kita susah, ini tidak seberapa. Kalau dibandingkan dengan dahsyatnya sakaratul maut, enggak ada apa-apa. Maka sebenarnya yang menjadi sebab kita susah itu apabila dikaitkan dengan kematian itu tidak ada apa-apa. Kematian itu sesuatu yang dahsyat. Kecuali bagi orang-orang yang beriman. Kalau panjenengan selamat, tidak. Saya sering menyampaikan sebagai motivasi. Kalau kita punya iman, jangan takut mati. Jangan takut mati. Jelas itu dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah ini dia senang gitu. Radiyah itu dianya, kitanya. Kitanya senang, mati itu senang gitu. Mardiyah
diridhoi Allah, disenangi Allah. Itu radiyah mardiyah. Artinya apa? Kalau orang ini baik, meninggal itu menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan, keringanan. Makanya Nabi ketika akan meninggal dunia, itu putrinya Fatimah menangis terus. Ya banyak hal namanya Rasulullah. Nah, dengan putrinya ini kan sangat dekat dengan Fatimah ini. Menangis ya betah wa qaraba wa qaraba. Apa kata Nabi SAW di antara sabda beliau saat sebelum kematiannya, sebelum wafatnya? La karba ala abiki ba'dal yaum. Tidak akan ada kesusahan yang akan dirasakan ayahmu setelah itu. Artinya orang yang mati, yang akan mati dan baik, dia oleh Allah diberi keyakinan yang kuat, keteguhan. Jadi nggak sama. Makanya kalau kita ini masih takut mati, insya Allah masih lama. Insya Allah, gitu loh. Kalau panjenengan punya iman, ini bukan prediksi saja. Artinya biasanya begitu. Karena orang punya iman, kalau akan mati oleh Allah diberi keteguhan. Keteguhan itu kemampuan menerima. Kemampuan menerima itu cirinya dia akan mati. Orang yang masih takut mati biasanya kalau punya iman ya, punya iman itu biasanya masih lama. Mudah-mudahan masih lama kita masih diberi umur panjang. Nah, termasuk ya kita ini kalau ingat kematian jangan sampai kemudian kita melanjutkan istirsal bahasa Arab. Misalnya kita ingat mati, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, biasanya akan datang kepada kita keputus asa. Jadi disikapi. Beda dengan melanjutkan. Kalau dia mati begini, artinya dia nggak putus asa. Jadi beda melanjutkan istirsal dengan menyikapi. Menyikapi itu adalah mengambil nasihat dari kematian. Mengambil nasihat dari kematian. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya aksiru dzikra hadimil laddat. Aksiru itu artinya perbanyak. Ini kalau secara psikologis orang itu dengan sendirinya ingat mati kalau sudah di atas 40 tahun. Kalau sudah di atas 40 tahun, bukan ingin mati, bukan. Artinya perasaan ingin ada kematian itu sudah mulai ada. Kalau masih muda nggak ada. Masih muda itu jarang mikir mati, itu jarang. Mau kemana pun dia jalan terus. Jadi kalau sudah 40-50 itu biasanya akan datang perasaan itu. Maka kalau ada orang 40-50 tahun seakan-akan lupa dengan kematiannya, sebenarnya dia bukan lupa. Tapi dia terkalahkan oleh ambisi-ambisinya. Ambisinya tetap ada, mau jahat, mau baik, kalau sudah di atas 40 tahun, biasanya dia sering dibisiki kematian itu. Kamu akan mati. Aksiru dzikra hadimil laddat. Selanjutnya pasal tentang ini ada satu perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibaca oleh panjenengan. Tidak ada sesuatu pun yang abadi dari apa yang kamu lihat bergemerlapan. Ini kan seperti ucapan pepatah. Karena yang abadi hanyalah pencipta alam. Harta dan anak-anakmu akan lenyap. Hurmus pada suatu hari pernah tidak membutuhkan simpanan kekayaannya, tempat kekayaan. Kaum Ad mereka ingin hidup abadi tapi mereka gagal. Nabi Sulaiman sang pengendali angin serta manusia dan jin. Di manakah raja yang dulu pernah paling berkuasa di muka bumi? Di akhirat kelak semuanya akan tunduk dan tak mampu berbohong.
mereka akan mengakui perbuatan mereka yang telah kerjakan. Ini kadang-kadang saya juga berpikir, orang-orang dulu yang orang-orang besar, tokoh-tokoh itu, semuanya hilang, habis, gak ada, tinggal bekas. Dan kita pun juga akan ke sana. Kita pun akan ke sana. Hanya kita punya keyakinan, bukan mati selesai, bukan. Kita itu orang beriman, orang Islam, bukan mati selesai, enggak. Mati itu terus masih melanjutkan perjalanan, bukan selesai. Makanya orang mau bunuh diri itu karena merasa mati itu menjadi penyelesaian, padahal bukan. Ketahuilah bahwa mengingat kematian memberikan pengaruh untuk mengusir rasa was-was dan kecintaan terhadap dunia yang fana ini. Kepada ambisi kita itu kalau ingat mati itu nggak akan berlanjut. Dan memfokuskan diri selalu mengejar kehidupan akhirat yang kekal. Maka manusia tidak akan terlepas dari dua kondisi. Ini sudah saya sampaikan. Kelapangan dan kesempitan. Kenikmatan dan ujian. Sudah saya sampaikan tadi. Kalau berada dalam kondisi sempit dan ujian, maka mengingat kematian memudahkan baginya untuk menerima ujian itu. Karena ujian tidak akan terus menerus. Sedangkan kematian lebih berat darinya. Jadi saya sampaikan tadi. Seberat apapun ujian kita itu, lebih berat nanti kalau kita mati. Mau mati lebih berat. Bagi yang diberatkan. Kalau yang kalau diringankan. Atau dalam kondisi penuh kenikmatan dan kelapangan, maka mengingat kematian mampu menghalangi untuk tidak tertipu dengan kondisi itu. Nah itu. Tadi sudah saya sampaikan. Ternyata ada di sini. Ia akan senantiasa tenang. Ketika kenikmatan itu terputus darinya, maka alangkah baiknya orang yang berkata, ingatlah kematian, niscaya engkau akan mendapatkan ketenangan. Nah, ingat kematian, dapat ketenangan. Kita kan enggak, ingat kematian, dapat kebingungan. Nah, saya terus terang kadang begitu. Ingat kematian itu harusnya tenang. Tapi yang kita alami kalau ingat mati, itu bingung. Khususnya yang masih banyak tanggungan. Ini karena salah persepsi. Saya oleh Pak Ganjar ini dikirimi tema tarawih. Dengan berpuasa kita bisa mendapatkan kedamaian dan bersabar. Damai dan sabar itu enggak akan aku. Insya Allah kalau orang sedang bersabar, dia itu sedang nggak damai gitu kan. Puasa bisa mendatangkan kedamaian dan kesabaran. Orang sabar itu karena nggak damai gitu. Ya. Makanya dikatakan pengertian sabar itu habsun nafsi. Menahan diri dari rasa sakit, dari rasa bingung, itu sabar namanya. Kalau sabar tenang, damai itu bukan sabar, itu bersyukur. Nah sama kan begini, ingat mati kok bisa tenang. Nah, ingat mati kok bisa tenang. Kita kan kalau ingat mati sesaat apa sih? Ya Allah, gimana harus saya tinggalkan ini istri, anak-anak, pekerjaan. Nah, dan dengan mengingat kematian mampu mencegah panjang angan-angan. Ya, ini yang kedua ya. Kalau ingat mati, nggak akan angan-angannya panjang, itu nggak akan. Makanya Nabi pernah menggambar kotak persegi panjang, kemudian di tengah beliau membuat garis menembus kotak itu. Kotak kayak gitu. Ya, gambarnya di tanah. Kotak bundar. Kemudian beliau menggaris bukan dari sini. Garis lewat ini persegi panjang ini. Garis yang persegi 4, garisnya panjang lewat ke sana. Sahabat nanya, Rasulullah, ini maknanya apa? Kok gambar gini?
yang melingkup ini, kemudian beliau memberikan titik. Ini manusia, kita ada di dalam lingkaran ini. Lingkaran ini adalah kematian. Nggak bisa lari. Kita diliputi kematian ini. Terus garis yang panjang tembus ke sana ini. Garis yang panjang ini angan-angan. Angan-angan manusia itu kadang melewati batasnya. Kita kan ini sudah punya semua ya. Ini akan mati usia 80. Tapi angan-angannya sampai usia 100. Nah, jadi dia mati, angan-angannya belum selesai, masih terus panjang. Dan kata Nabi itu biasa, manusia biasa seperti itu. Angan-angannya itu lebih panjang daripada batas dia. Dia mungkin setahun 2 tahun lagi mati, tapi dia punya angan-angan jauh ke depan. Bagus, nggak apa-apa. Tapi harus sadar bahwa kematian itu sudah meliputi kita. Dia akan maju, tidak akan mundur. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang perlu disampaikan. Nggih, Kang Jamu. Pembatas dinding ya, barzakh. Ya. Nah. Nggih. Atur ya. Ya. Betul. Hah? Nggih. Ajal realita ya. Hmm. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tulul amal, dalam bahasa Arabnya tulul amal. Panjang angan-angan terjelas. Panjang angan-angan murni untuk dunia itu terjelas. Tapi panjang angan-angan untuk maslahat itu mulia. Panjang angan-angan yang dilarang dalam agama itu murni untuk dunia saja. Saya habis ini akan mendirikan ini. Saya habis ini tujuannya nggak ada, hanya untuk dunia saja, nggak ada untuk maslahat, untuk manfaat, ukhrawi, akhir nggak ada. Nah ini tercela. Tapi panjang angan-angan untuk maslahat, untuk manfaat, untuk agama itu mulia dan itu yang ada di pikiran orang-orang besar. Itu yang ada di pikiran orang-orang besar. Nah, panjang angan-angan itu namanya tulul amal. Sama masuk ke dalam tulul amal yang tercela begini. Ini saya begini, saya nggak apa-apa saya lakukan ini semua. Nanti saya ini kan setelah 10 tahun begini, 20 tahun begini, 40 tahun begini. Dia melakukan sesuatu yang salah karena nanti ingin setelah 30 tahun dia ingin bertaubat, ingin memperbaiki diri. Ini namanya tulul amal yang tercela itu. Jadi nggak sadar bahwa mungkin dia besok atau lusa akan mati. Jadi yang dimaksud tulul amal panjang angan-angan itu melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya di masa datang. Itu nggak boleh. Tapi kalau kayak tadi dia punya program, punya rencana, baik. Nah itu bagus. Mati dalam keadaan semangat namanya. Tapi harus digarisbawahi ada manfaat, ada maslahat. Kalau hanya murni untuk dunia saja, nggak ada manfaat, nggak ada maslahat apapun, jangan.
Nanti kita mati dalam keadaan putus asa. Banyak yang begitu. Makanya kalaupun kita harus misalkan menumpuk aset ya, harus diniatkan dengan benar. Minimal niatnya, minimal. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Sa'ad bin Abi Waqqas kita merasa mau mati. Nabi mengatakan kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan meminta-minta. Artinya Nabi mengatakan kamu itu kaya, ya kaya. Punya anak perempuan satu, iya. Punya anak perempuan satu lebih kekayaan saya. Makanya oleh saat karena lebih Rasulullah tak berikan ke agama semua. Oh jangan. Enggak Rasulullah ini untuk perjuangan. Enggak. Biarkan anakmu itu merasa bahwa ketika kamu meninggal dia dalam keadaan baik-baik saja itu lebih baik. Minimal kita niatkan ini gitu. Minimal niatkan ini. Minimal ini. Ya Allah, nah ini saya punya harta, punya aset, andaikan saya harus meninggal. Dia nggak tahu andaikan saya harus meninggal beberapa waktu yang akan datang, kamu itu sudah baik-baik saja. Melanjutkan hidup dengan baik-baik saja, tidak meminta. Kalau saya mungkin sudah tidak bisa. Dengan begini, apa yang kita miliki ini bermakna gitu. Bukan hanya soal nunggu. Andaikan saya harus meninggal, kamu semua sudah mandiri, sudah sukses. Nah dengan itu kita semangat. Mumpung saya masih hidup. Nah, ini kan mendangan manfaat, namanya manfaat masa depan untuk anak-anak. Kalau ini sudah cukup. Dia masih semangat dan hidup ini harus semangat. Yang kedua sebagai pemakmur bumi. Pemakmur bumi maknanya luas. Kita ini kan dua tujuan hidup ini. Pertama ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu adalah menggunakan dengan baik nikmat Allah yang berupa potensi. Selama masih ada kemampuan, terus jalan dengan ide, dengan apa gunakan. Itu namanya memakmurkan bumi. Melaksanakan tugas gitu. Bukan enggak melihat saya mau punya harta berapa, jangan itu yang jadikan acuan. Selama saya masih hidup dunia, tugas saya selain beribadah memakmurkan bumi. Walladzi ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kamu Allah yang menjaga kamu dari tanah ini dan dihidupkan di bumi untuk kamu itu bermanfaat, berpikir terus, mencanangkan, memprogram jangka panjangnya. Bagus ini. Sehat orang begini. Ketimbang dia diem saja. Diem saja waktu berjalan. Diem saja enggak bergerak. Terus bergerak. Optimis. Nah ini namanya menjalankan tugas sebagai manusia. Itu enggak apa-apa. Bukan panjang angan-angan itu. Bagus ya. Wallahu a'lam bishawab.